Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga kalian sehat selalu. Pada video kali ini saya Sofan Sofyan akan sedikit menerangkan tentang subnetting kelas A dan kelas B. Tentunya adalah subnetting untuk kelas 12 dalam dunia TKJ dan TJKT ini sangat familiar, tetapi kalau untuk kelas 10 dan kelas 11 ini adalah tentunya sangat sulit karena baru menemui soal-soal tersebut. Sekali lagi disclaimer, ini adalah materi untuk yang belum mengerti. Bagi yang sudah mengerti tentang subnetting, menghitung subnetting, silakan kalian lewat video ini. Ini adalah saya akan menunjukkan, saya memberikan materi hanya untuk materi bagi yang belum mengerti. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan subnetting terlebih dahulu, yaitu kelas C. Di dalam kelas C kita cari dulu. Ini adalah kelas C. IP privatnya adalah 192.168.xxx. Ketika ada soal 192.168 belakangnya berapapun, itu adalah IP privat. Ini adalah IP privatnya. Sementara kurang dari ini dan lebih dari ini adalah IP public. Jadi jangan asal untuk mendesain IP. Ketika kalian jadi network engineer ataupun IT support, kalian gunakanlah semestinya ketika IP privat, ya gunakan IP privat untuk lokal internet kalian. Jangan kalian untuk mendesain jaringan lokal menggunakan IP privat. Oke, untuk kelas C adalah 192.168.xxx. Terus kita nulis strukturnya. Struktur dalam kelas C yaitu network host. Terus juga subnet mask defaultnya atau net masknya 255.255.255.0. Ini adalah net mask defaultnya. Terus ada nilai CIDR yaitu /24. Jadi /24 ini adalah untuk kelas C. Kelas C ini dimulai dari 24 sampai seterusnya. Baik, kita coba masukkan ke dalam soal. Setiap soal subnetting itu yang dicari itu kurang lebih kayak gini. Yang pertama adalah yang dicari ya. Pertama yaitu subnet mask atau net masknya. Yang kedua yang dicari itu adalah jumlah subnet. Biasanya jumlah subnet yang terbentuk. Terus ada yaitu blok subnet. Yang C biasanya yang dicari itu adalah network ID. Terus broadcast ID. Yang terakhir yang sering ditanyakan itu adalah jumlah host IP yang valid. Baik, saya coba contohkan soalnya. 192.168 contoh 100.150. Nilai net masknya nilai jidernya adalah 26. Oke, ini adalah contohnya. Tentunya setiap kalau ada soal kayak gini pasti adalah ada salah satu soalnya yang dicari dari 4 komponen. Oke, kalian ketika baru mengenal subnetting
Jadi jangan menghafal. Slash 25 itu adalah 128, slash 26 itu adalah 192. Jangan menghafal. Ada rumus yang harus kalian ingat, yaitu di dalam kelas efisiensi Pak itu semuanya kalau 8 bit 64 32 16 8 4 21. Oke, ketiklah. Ini adalah yang harus kalian tulis dulu. Yang pertama, untuk mencari, misalkan yang dicari adalah netmas. Ini netmasnya berapa? Oke, coba kita pecahkan. Defaultnya adalah slash 24. Ini 26. Sementara defaultnya adalah slash 24. Berarti 26 di sini dapat 25 26 ditambahkan dari 2 bit ini. Maka hasilnya adalah 255 titik 192. Dan dulu dari mana? Dari 128 ditambah 64. Tadi kan 96. Coba contohkan lagi, kita agak slash 28. Slash 28. Oke, berarti ini adalah 24, 25, 26, 27, 28. Kita hitung 128 ditambah 64 192 ditambah 32 224 ditambah 32 240. Maka belakangnya adalah 240. Cukup mudah untuk mencari netmas dengan kita bantuan dari nilai-nilai ini. Oke, kita balikan lagi ke 26 ya. Kita ulang, 26 itu adalah 25 26. Maka hasilnya adalah 192. Ini kalau kita mencari netmas atau subnet. Yang kedua, kalau ada soal yang mencari berapa jumlah subnet yang terbentuk dari slash 26, rumusnya adalah 2 pangkat X, di mana X itu sama dengan 1. Oke. 2 pangkat X sama dengan X adalah sama dengan 1. Berarti 2 pangkat sini berapa dari X 26? 25 26, berarti 2 sama dengan 4 subnet. Jadi ketika slash 26 yaitu terbentuk 4 subnet. Kita cari tahu blok subnetnya. Untuk mencari blok subnet, rumusnya adalah 256 min CIDR. Oke. 256 min CIDR berarti 256 CIDR-nya ngambil dari mana? CIDR-nya ngambil dari sini nih, hasil netmas berarti 192. Berapa? 64. Oke, kita buktikan. 0 64 128 192. Ini 4 subnet sesuai dengan ini. 4 subnet. Ini adalah blok subnetnya, blok subnet 0 64 128 192. Lalu kita masukkan ke dalam soal misalkan yang dicari network ID-nya. Network ID-nya berapa? Ingat, di dalam mengerjakan soal kelas C, kita harus tahu dulu ini oktet yang keempat. Oktet keempat adalah kelas C. Ini oktet keempat. Berarti 50 ini rentang IP, rentang nilai dari mana? Kita cari. Apakah di sini? Tidak ya, karena ini adalah nilainya dari 1 sampai 63. Apakah ini? Tidak, karena nilainya adalah 65 sampai 127. Oke, apakah ini? Ya, memungkinkan. Ya kan? Karena 150 itu adalah rentang IP dari 129 sampai 191. Berarti kita sudah mengetahui network ID dari IP ini adalah 192 168 100.128. Ini adalah
ID-nya atau network ID-nya dari IP ini. Lalu kita cari broadcast-nya berapa. Broadcast adalah IP depan dikurangi 1, biar enak aja, biar cepet. 192.168.100 titik IP akhirnya berapa? 191. Ini adalah broadcast ID. Ini network ID. Nah, jadi ini berarti dari 128 dari mana? Dari ini. Karena 150 itu rentan IP dari 128 sampai 191. Oke, terus juga ini broadcast ID dari mana? Biasanya itu IP depan dikurangi 1. Oke, terus yang terakhir yang D, yaitu jumlah host yang valid. Rumusnya adalah 256 dikurangi CIDR dikurangi 2. Kita masukkan 256 dikurangi CIDR-nya berapa? 192. 192 dikurangi 2. Berarti 60 sama dengan 64 dikurangi 2. Berarti 62 IP yang valid. Begitu. Jadi ketika ada soal subnetting, biasanya itu yang dicari adalah 4 ini. Salah satu dari 4 ini yaitu subnet mask atau net masknya. Yang kedua adalah biasanya jumlah subnetnya berapa, terus blok subnet, network ID, broadcast, dan host yang valid. Dari contoh ini adalah saya ulang 192.168.100.150/26. Biar cepat ngitungnya ininya berapa, yaitu dari 24, 25, 26 akan menghasilkan 2 bit. Oke, maka 2 sama dengan 2 pangkat X, di mana X ada 1. 2 pangkat 2 dari mana? Dari ini. Maka menghasilkan 4 subnet. Kita buktikan blok subnetnya. Rumusnya adalah 256 dikurangi CIDR. CIDR dari mana? Dari sini nih. 256 dikurangi CIDR adalah 192, maka 64. Habis itu 64 kita kelipatan 0, 64, 128, 192. Ini terbukti 4 subnet. Subnetnya ini aja blok subnetnya. Terus ini adalah soal 100.150. Ingat, kelas C itu adalah ada di oktet keempat. Maka ini yang dicari 150. 150 ini dicari di sini. Rentang IP mana? Apakah di 0, 64, ada 18 atau 92? Angka ini adalah di rentang IP 128. Maka 129 sampai 191. Maka menyimpulkan 150 adalah networknya, 192, 168, 100.128. Lalu kita nyari broadcast. Kalau ada soal broadcast, broadcastnya berapa? Kita cari broadcast itu ID depan dengan 1. Berarti kita di subnet 128. Maka 192, 168, 100.191. Yang terakhir biasanya adalah host, jumlah host yang valid. Rumusnya adalah 256 dikurangi CIDR min 2. 256 ini min CIDR dari sini. Berarti 256 min 192 sama dengan 64 dikurangi 2 sama dengan 62 IP yang valid. Oke, itu saja. Semoga bisa memecahkan masalah ketika ada soal subnetting kelas C. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di part 2 yaitu subnetting kelas B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.